warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Puja Pratama Putri dengan NIM 2312020020. Jadi, di sini aku bakal ngejelasin tentang konsep konseling karir. Yang mana dalam konsep konseling karir ini terdapat 3 hal yang kita bahas. Yang pertama ialah tujuan dari konseling karir, lalu yang kedua ialah prinsip konseling karir, dan yang terakhir ialah ruang lingkup dari konseling karir. Jadi, saksikan sampai selesai ya. Dadah! Jadi, sebelum kita mengetahui tentang tujuan dari konseling karir, prinsip konseling karir, serta ruang lingkup konseling karir, di sini saya akan terlebih dahulu ngejelasin tentang apa itu konseling karir. Nah, konseling karir itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu untuk membantu memahami diri sendiri dan dunia kerja, sehingga individu itu mampu merencanakan, memilih, dan mengembangkan karir secara tepat dan bertanggung jawab, sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, nilai, serta kondisi lingkungannya. Lalu, konseling karir tidak hanya berfokus pada pemilihan pekerjaan saja, tetapi juga mencakup pemahaman diri, perencanaan pendidikan, pengambilan keputusan karir, serta penyesuaian diri terhadap perkembangan dan perubahan dunia kerja. Melalui konseling karir ini, individu dibimbing agar mampu membuat keputusan karir secara mandiri dan realistis demi masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ialah tujuan dari konseling karir. Nah, tujuan konseling karir itu tidak hanya untuk memilih pekerjaan saja, tetapi juga menyiapkan individu agar mampu menghadapi kehidupan kerja di masa depan. Secara rincinya, tujuan dari konseling karir itu yang pertama membantu individu itu dalam mengenal dirinya sendiri, seperti meliputi minat, bakat, kemampuan, kepribadian, nilai hidup, dan kondisi diri sendiri. Lalu yang kedua ialah membantu individu itu dalam memahami potensi dan keterbatasan dirinya, sehingga ia tidak salah dalam menentukan pilihan karir. Lalu yang ketiga itu memberikan wawasan tentang pendidikan lanjutan, jurusan, dan berbagai jalur pelatihan yang tersedia. Lalu yang keempat, memberikan informasi tentang dunia kerja, termasuk jenis pekerjaannya, syarat jabatan, peluang kerja, serta perkembangan dunia industri. Lalu yang kelima, membantu individu menentukan pilihan karir secara tepat, secara rasional, tepat, dan bertanggung jawab. Lalu, keenam itu membantu individu menyusun rencana karir, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketujuh, membantu mengatasi masalah dan kebingungan karir, seperti salah jurusan, ragu memilih pekerjaan, atau tekanan dari lingkungan sekitarnya, baik itu dari pertemanannya, dari orang tuanya, ataupun dari hal lainnya. Lalu yang kedelapan ialah membantu individu mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan tuntutan dunia kerja. Nah, baik, kita lanjutkan ke yang kedua itu prinsip konseling karir. Prinsip konseling karir itu merupakan pedoman bagi konselor dalam memberikan layanannya. Agar konseling karir itu berjalan secara efektif, pelaksananya itu harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama itu merupakan prinsip individualitas, yang mana setiap individu itu adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda, sehingga pendekatan konseling itu harus disesuaikan dengan karakter masing-masing individu. Lalu yang kedua itu prinsip kemandirian. Konseling karir bertujuan membantu individu mampu mengambil keputusan sendiri, bukan bergantung pada konselor. Jadi, di sini individu itu diarahkan agar dia mampu mengambil keputusan sendiri terhadap karir masa depannya dan tidak bergantung kepada konselornya. Lalu yang ketiga, prinsip berkesinambungan, yang mana konseling karir merupakan proses yang berlangsung terus-menerus seiring berkembangnya usia dan pengalaman individu itu. Jadi tidak hanya berhenti di satu tempat saja. Lalu yang keempat ialah prinsip realitas, yang mana pilihan karir itu harus mempertimbangkan kondisi nyata, baik kemampuan individu maupun peluang di masyarakat. Lalu yang kelima, prinsip keterbukaan.
konselor dan klien itu harus terbuka agar masalah karir itu dapat dipahami dengan baik. Jadi apabila di sini kliennya tertutup dan tidak mau terbuka tentang minat, bakat, tentang apa yang ia suka dan tidak suka, apa yang ia bisa dan tidak bisa, tentu karir itu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang keenam ialah prinsip kerahasiaan. Nah, informasi yang diperoleh selama proses konseling itu harus dijaga dan harus dijaga kerahasiaannya. Lalu yang ketujuh ialah prinsip tanggung jawab. Di sini, keputusan karir yang diambil itu merupakan tanggung jawab individu yang bersangkutan. Nah, itu tadi merupakan prinsip dari konseling karir. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konseling karir. Nah, ruang lingkup itu mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, perencanaan, dan penyesuaian karir individu yang ada dalam konseling karir. Pertama itu ialah pemahaman diri, meliputi pengenalan minat, bakat, kemampuan, kepribadian, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pilihan karir. Lalu yang kedua ialah informasi pendidikan. Informasi mengenai sekolah, jurusan, perguruan tinggi, program studi, dan pelatihan keterampilan. Lalu yang ketiga ialah informasi dunia kerja. Informasi itu bisa mencakup tentang informasi jenis pekerjaan, jabatan, lingkungan kerja, persyaratan, serta prospek karir ke depannya. Lalu yang keempat ialah perencanaan karir, yang mana konselor membantu individu menyusun rencana karir itu yang realistis sesuai dengan tujuan hidupnya. Lalu yang kelima ialah pengambilan keputusan karir, yaitu membantu individu memilih karir berdasarkan pertimbangan yang matang. Lalu yang keenam ialah penempatan dan penyaluran, yaitu membantu individu memasuki dunia pendidikan atau dunia kerja yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dirinya. Lalu ketujuh itu penyesuaian dan pengembangan karir, yaitu membantu individu beradaptasi dengan perubahan dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Lalu yang terakhir ialah evaluasi dan tindak lanjut karir. Nah, di sini konselor menilai kembali pilihan karir dan melakukan perbaikan apabila itu diperlukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konseling karir itu sangat penting karena ia membantu individu memahami diri dan lingkungannya, mengambil keputusan karir secara tepat, serta mempersiapkan masa depan secara terencana dan bertanggung jawab. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari saya tentang konsep konseling karir yang mencakup tujuan, prinsip, serta ruang lingkup dari konseling karir itu sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!